Bahkan waktu itu belum sampai asar tapi udah bener-bener setengah gelap kayak mau maghrib gitu. Kita nengok bang, pas kita nengok ada orang jatuh. Gitu. Posisi berdiri, cuma salah satu tangannya dia itu nyampe ke lantai, nyampe ke tanah. Gila ngerinya. Cuma yang satunya enggak normal. Itu bener-bener tangan karena jadi ini apa namanya punggung tangan ya, punggung tangan dia itu nyampe ke bawah nempel, jarinya panjang. Di saat situ saya nggak cuma bilang, ih apaan tuh? Sambil udak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Keclong. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin 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 ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horornya, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah bis di sini. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih buat menghadirkan salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Tadi di belakang layar beliau sempat cerita nih pengalaman serem banget ya. Oke, langsung aja kita sapa narasumber kita kali ini. Halo Bang, siapa namanya nih Bang? Dan tinggal di mana kalau boleh tahu nih Bang? Halo Bang, nama saya Yusuf dari Tanjung Priuk. Nah, kalau boleh tahu ini kejadian tahun berapa nih Bang Yusuf nih? Tahun 2021 awal. Oke siap Bang Yusuf, tahan dulu ya Bang ya. Gak usah lama-lama lagi, cari poserban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana nih Bang Yusuf, kisah pengalamannya nih Bang? Jadi di tahun 2021 saya disuruh sama orang tua saya buat sana kamu ke Jepang aja kerja gitu. Dan kebetulan ada yang bertanggung jawab kalau misalnya sampai nggak berangkat. Akhirnya sebelum saya ikut ke pelatihan itu saya dikarantina dulu di daerah Pluit Penjaringan. Nah itu tujuan apa Bang? Kok ke karantina dulu, nggak langsung ke tempat tujuan gitu, ke LPK? Iya, jadi tujuan karantina ini, jadi kita ini dikumpulin semua jadi satu sambil nunggu yang ada dari Jawa Barat tadi, Jawa Tengah. Karena saya dari Jakarta deket ke Pluit, jadi baru saya duluan tuh yang nyampe situ. Terus setelah itu, setelah 3 hari di karantina, diberangkatkanlah langsung ke LPK-nya. Itu tepatnya di hari Jumat. Ada 13 orang total. Kita berangkat kita sampai di villa di siang hari lah. Setelah kita sampai situ, di saat saya turun dari bis itu, perasaan tuh udah nggak enak gitu. Karena setelah saya lihat ke kanan itu ada bangunan tua, itu yang benar-benar belum jadi. Nggak tahu itu emang sengaja atau enggak. Di sebelahnya itu ada kayak aula, ada kayak bekas sanggar seni gitu, yang dulu mungkin dipakai buat latihan tari atau apa gitu ya. Terus di depannya itu ada lapangan luas banget, mungkin satu lapangan bola kali lebih lah. Dan setelah itu kita dikumpulin, sebelum kita masuk villa kita dikumpulin di lapangan itu. Kita di briefing, kita dikasih beberapa aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan adalah yang pertama itu kita nggak boleh nebang sembarangan. Ya, kalau kita mau cari api unggun, kita mau cari kayu bakar, kita cuma diperbolehkan untuk ambil yang udah ada di bawah, nggak diperbolehkan buat nebang. Kalau kita mau keluar dari villa, kita harus izin sama pengurus atau sama sensei. Yang ketiga itu nggak boleh keluar. Kalau misalnya mau keluar itu kita dari pagi. Dan sebelum zuhur, sebelum jam 12 kita udah harus balik ke villa. Nggak boleh di atas jam 12. Karena kabut udah turun. Oke, setelah itu sekitar sore hari lah kita udah dibagikan villa. Saya dapat namanya villa. Bentuknya rumah biasa, paling kecil di antara villa-villa lain.
Terus dia itu cuma ada 2 ruangan. Ketika kita masuk, itu ada pintu di sebelah kanan, itu ruangan saya. Jadi bentuk kasurnya itu adalah kasur tingkat. Itu ada 4 di situ. Di satu ruangan itu ada 4 kasur tingkat. Berarti untuk total 8 orang. Dan setelahnya di ruang tengah itu, di belakang perapian, itu ada 1 tingkat. Ada untuk 2 orang. Dan di belakang, di depan dapur, itu ada lagi untuk 3 kasur. Gitu. Nah, kita berebutan nih di awal itu. Setelah itu mau masuk asar ya. Itu kita inisiatif nih karena cuaca di sana tuh suhunya parah sih, dingin banget gitu. Itu bisa 16, bahkan kalau sampai tengah malam tuh di 14, 13. Orang Asia aja cuma sampai 16 kan. Setelah itu kita inisiatif, ayo kita cari kayu bakar. Ya udah, siapa yang mau ambil nih gitu, siapa yang mau jalan gitu, yang badannya pada gede-gede lah gitu. Akhirnya saya lah kepilih gitu kan gitu, sama 4 orang lainnya. Kita berempat nih, saya, terus ada namanya Agung Gendut, satu lagi si Rio, satu lagi si Al. Kita berempat akhirnya ke belakang villa, karena belakang villa kita itu langsung hutan. Jadi villa kita itu ditutupin sama udah pohon-pohon kayak cemara apa sih itulah, pokoknya tinggi-tinggi gitu kan. Kita berempat akhirnya naik ke atas buat cari kayu bakar gitu. Kita kumpulin yang ada di bawah, kita sambil naik lagi makin ke atas, makin sore nih. Bahkan waktu itu belum sampai asar tapi udah bener-bener setengah gelap, kayak mau maghrib gitu. Udah kali ya, udah banyak nih. Nah, si Al tiba-tiba bilang begini, kayu segini doang mah kalau misal dibakar paling 30 menit. Kita bisa mati kedinginan. Wih, ngomong jangan sembarangan. Kita di hutan nih. Ah, nggak apa-apa. Gue mah di Lampung udah biasa begini. Keluar masuk hutan juga biasa gue. Sesumbar lah dia. Di situ saya udah, waduh, nggak beres nih. Akhirnya saya ngomong sama si Agung Gendut, Gung, lu mau ikut anak-anak ini buat cari kayu bakar lagi atau turun sama gue? Karena si Al ini yang sesumbar, dia bilang, alah udah kita tebang-tebangin aja lah. Walaupun udah dilarang, cuma dia masih ya udahlah ngeyel gitu. Akhirnya saya sama Agung turun duluan. Sampai sekitar jam 4:30 gitu kita sampai di villa. Kita udah duluan sampai. Kita udah beresin itu si ranting-ranting gitu. Karena kita dapetnya memang ranting-ranting. Nggak ada kayu yang besar gitu, nggak ada. Nah, setelah sejaman kemudian, sekitar mau maghrib gitulah, tapi di situ udah gelap. Nah, si Rio sama si Al ini baru datang, baru sampai dia. Baru sampai pintu, itu si Al ini yang megang kayu banyak kan, itu langsung dilempar. Far, gitu. Saya pikir dia marah karena saya tinggal, gitu. Ternyata bukan. Setelah dilempar kayunya, dia langsung lari ke tempat tidur, dia menggigil. Dan tiba-tiba tuh kayak bibirnya tuh pecah-pecah gitu. Saya tanya sama si Rio, yuk, si Al kenapa? Nggak tahu. Tadi gua tanya juga pas turun biasa aja. Tiba-tiba pas di depan villa kok langsung begitu. Lah, terus gimana nih? Ya udah coba bikinin teh hangat. Kita pokoknya sebisa mungkin bantuin. Kita bikinin teh hangat, kita ada beberapa kawan yang bawa obat kia, kita sodorin obat aja, obat demam gitu kan. Cuma kita pegang suhu di jidatnya itu nggak panas. Kita tanya dia cuma bilang dingin gitu. Setelah itu karena takut kenapa-napa, kita laporan lah sama pengurus. Pengurus datang. Kenapa sih Al, kenapa gitu? Gini Sensei, jadi tadi kita berempat cari kayu bakar. Setelah itu si Al ini sesumbar. Udahlah kita tebang-tebangin aja. Ah, gue mah biasa begini di Lampung. Akhirnya ya udah kata si pengurus, nggak apa-apa. Tolong dibantu selimutnya aja. Ada yang punya bed cover nggak? Nah kebetulan saya yang bawa. Akhirnya saya bagilah bed cover itu. Karena saya bawa 2 kan bed cover memang. Akhirnya saya bagi ke si Al ini. Dia cuma sampai hari Senin, dia balik. Disuruh pulang sama pengurus. Tapi sebelum pulang itu, ada kejadian yang dialami yang akhirnya diceritain ke kita orang. Setelah dia sampai di Lampung, dia sembuh. Padahal
udah obat segala macam masuk nggak sembuh. Terus akhirnya ya dia cerita ke kita, kalau di hari Senin itu kita kan di awal kelas itu kan di hari Senin kan, di hari Senin. Jadi kita berangkat ke kelas cuma si Al doang yang ada di villa. Dia di villa sendirian. Jadi setelah itu si Al istirahat di villa, kita belajar sampai jam makan siang. Jam makan siang ini kita ada tempatnya sendiri buat makan siang. Jadi kita nggak balik ke villa, tapi kita makan siang di ada ruangan khusus dapur gitu buat siswa-siswa yang makan siang di situ. Jadi sekitar jam 12:30 kita lagi makan siang. Jadi kata si Al ini, itu ada Pak Kustoro. Pak Kustoro ini siswa juga. Dia masuk ke villa. Tiba-tiba dia itu ada di depan wastafel. Nah, kata si Al, Pak Kus, ngapain? Yang lain mana? Nggak ngomong apa-apa dia. Tiba-tiba balik badan si Pak Kus ini nyodorin teh hangat. Harusnya itu kalau di villa kita kalau misalnya mau bikin teh itu kita kan harus masak air dulu. Kita harus pakai air keran soalnya kan. Kita harus buka keran, yang kerannya kenceng kan, berisik pasti kan. Ini si Al ini nggak dengar apa-apa. Tiba-tiba balik badan ngasih teh hangat ini. Sambil bilang, minum, habis ini kamu pulang. Nah, si Al ini cuma bilang, iya Pak Kus. Setelah diminum tehnya, tiba-tiba si Pak Kus ini katanya jalan cepat ke arah pintu masuk. Bahkan buka pintunya pun nggak kedengeran. Tiba-tiba hilang gitu aja. Dan ternyata setelah itu pengurus datang minta si Al ini untuk udah kamu pulang aja. Akhirnya dia disuruh pulang sama pengurus karena mungkin ya pengurus yang lebih tahu lah ya. Akhirnya dia pulang. Sampai di Lampung itu dia udah sembuh katanya. Udah badan tuh udah nggak kenapa-napa, udah nggak menggigil. Jadi setelah si Al ini pulang, nah keesokan harinya barulah saya yang diganggu. Hari Selasa jam 3 sorean lah. Jam 3 sorean mau masuk waktu asar. Kita lagi belajar huruf-huruf Jepang. Ada hiragana, katakana, romaji, kanji gitu. Kita belajar itu di depan di ruang rokok. Dan tiba-tiba habis asar ini ada pengurus yang datang bawa dupa. Ditaruh di sudut-sudut ruang termasuk di depan pintu. Depan pintu itu pas membelakangi saya. Semakin lama kan udah kita lagi ngerokok, dapat asap dari dupa, makin sesak lah dada nih. Akhirnya nggak tahu kenapa itu saya rasanya kesel banget. Saya rasanya emosi, nggak tahu kesel karena apa, karena dupa itu. Akhirnya saya inisiatif, saya ambil itu dupa, saya injek, saya matiin, saya buang. Nah teman saya ada yang bilang, weh lu ngawur lu, gitu. Ntar lu kenapa-napa lu, kayak si Al. Alah udahlah nggak apa-apa, cuma dupa, syirik. Dalam hati saya juga takut, kok saya buang, kok berani-beraninya, padahal baru kemarin kejadian. Waduh, ya udahlah, Bismillah. Saat itu memang nggak terjadi apa-apa. Tapi waktu pas menjelang maghrib sekitar jam 5:30, karena waktu itu saya mandi, jam mau maghrib itu saya baru mandi. Saya masuk kamar mandi, dan ketika saya mau ciduk air, dari ciduk itu keluar api. Bus! Gila ngerinya. Itu betul-betul nyata. Bus! Sampai nembus ke tembok, ke langit-langit itu. Besar banget. Mungkin kayak ditembak dari flame gitu kali yang. Gitu. Gede banget. Saya kaget, saya lompat, saya keluar. Saya minta tolong di situ. Tolong gitu. Terus yang lain akhirnya pada ngumpul. Kenapa mas? Kamu kenapa mas? Gitu. Ada api. Beberapa teman saya ngecek di kamar mandi nggak ada apa-apa. Akhirnya ditenangin sama teman-teman saya. Ditenangin juga sama sensei, sama pengurus. Ya udahlah, akhirnya saya lanjutkan lagi pembelajarannya di situ. Itu pas keluar api, abang ngecek sama temen abang, ada bekasnya bang? Nggak ada. Jadi ketika teman-teman ngecek ke kamar mandi itu nggak ada. Dan harusnya itu kalau api kan di atas tuh pasti ada gosong gitu ya. Ini nggak ada sama sekali.
Jadi cuma bener-bener api yang tembus, gitu. Tapi yang saya lihat itu ketika menyentuh langit-langit, dia nyebar ke langit-langit gitu, nyebar. Cuma nggak ada bekasnya. Di saat itu di malam itu saya memang dipanggil akhirnya ke kantor pengurus. Dikasih wejangan lah, jangan diulangin lagi. Siap sensei? Enggak. Ya sudah. Akhirnya selesailah di situ. Karena saya pikir, wah udahlah, sekali aja lah. Tapi setelah 3 mingguan setelah itu nggak ada apa-apa sih, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Tapi si pengurus-pengurus ini, dia itu per beberapa hari sekali mereka pasang dupa. Dan mau nggak mau harus saya terima, walaupun harus sesak-sesakan. Tapi alhamdulillah nggak ada apa-apa. Sampai di menjelang 3 minggu. 3 minggu setelah kejadian itu, wah ini. Hari liburan pertama setelah kita kenalan, kita udah mulai akrab nih. Satu villa, satu kelas kita udah mulai akrab. Wih, kita bakar-bakar yuk. Mau bakar-bakar apa? Kita bakar-bakar ayam deh. Kita ke pasar turun. Ya udah, kita izin sama sensei. Di hari Jumat kita izin lah sama sensei. Sensei, saya mau ngadain acara untuk weekend besok. Kita mau bakar-bakar, boleh nggak? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, silahkan. Ya penting jangan lewat dari jam 10 malam. Akhirnya di hari Sabtu pagi, saya sama teman saya namanya Rio, ya lagi-lagi sama si Rio ini turun. Kita yang ke pasar. Kita turun dari jam 6 pagi. Kita ke pasar, kita balik ke villa itu jam 11 siang. Belum zuhur dong, kita belum sama sekali ngelanggar aturan dari pengurus yang bilang nggak boleh balik lebih dari jam 12 siang. Kita kan itu kan kalau misalnya mau naik ke villa ya, itu kan jalannya agak nanjak gitu kan. Nah, kalau kita jalan nanjak, otomatis badan kita kan condong ke depan. Kita jalan. Di depan itu ada portal. Kalau kita mau masuk ke villa, itu ada portal. Kita harus ngelewatin portal. Kita harus buka portal. Dan di portal itu ada pos security, pos jaga. Tapi emang nggak ada penjaganya. Yang buka ini si Rio. Yang buka portal ini si Rio. Dan ketika si Rio buka portal, saya masuk begini. Nah, di ekor mata saya kayak ada orang. Itu pas di depan pintu masuk pos security itu. Posisi berdiri, cuma salah satu tangannya dia itu nyampe ke lantai, nyampe ke tanah. Gila ngerinya. Cuma yang satunya enggak normal. Itu bener-bener tangan karena jadi ini apa namanya punggung tangan ya. Punggung tangan dia itu nyampe ke bawah nempel, jarinya panjang. Di saat situ saya enggak cuma bilang, ih apaan tuh? Sambil udak. Apaan tuh? Saya cuma nengok ke Rio, berharap dia juga ngeliat. Tapi ternyata enggak. Saya nggak ngomong apa-apa. Saya cuma percepat langkah. Saya naik terus sampai ke arah ke villa. Setelah itu nggak ada apa-apa. Cuma saya masih kepikiran. Tadi siapa ya? Tadi orang apa bukan ya? Kalau orang tangannya panjang banget. Itu sosoknya cewek atau cowok, Bang? Di saat itu saya nggak tahu sosoknya dia perempuan apa laki-laki. Yang saya tahu dia pakai baju putih. Tangannya itu nyentuh tanah. Karena ekor mata saya, ketika ekor mata saya ngeliat dengan ekor mata saya itu, saya nggak berani nengok, cuma bilang, apaan tuh? Masuk ke siang itu, setelah itu, saya sama teman-teman lain, kita udah mulai prepare, kita mulai ungkep ayamnya, kita siapin bumbunya, buat acara di malam hari itu. Masuk ke malam habis maghrib, kita mulai bakar-bakaran. Kita kumpul, ada yang main gitar, ada yang bakar, ada yang curhat, banyak lah. Jadi sambil bebayang gitu, yang tadi tuh sosok siapa? Saya masih penasaran. Saat itu saya masih penasaran. Setelah itu kita foto-foto lah biasa.
kita foto-foto kegiatan kan. Kita juga buat laporan ke sensei. Sensei, laporan kita kegiatan malam ini gini gitu. Kita bakar-bakaran, kita nyanyi-nyanyi sampai ke besok pagiannya. Setelah itu kita berkegiatan seperti biasa. Kita belajar ya kita belajar, kita juga ngobrol-ngobrol biasa sampai kira-kira 1 mingguan kemudian ada kejadian lagi. Jadi waktu itu hari Kamis, malam Jumat, sekitar jam 8 malam. Jadi saya diminta sama sensei itu untuk bantu junior saya biar bisa ikut ujian. Jadi kita ngadain kayak pembelajaran tambahan lah. Cuma siswa antar siswa aja gitu. Kita belajar di sebelah villa saya pas. Sebelah villa saya itu jadi kayak ada ruangan kosong gitu. Nah itu kita bawa bangku sendiri. Kita taruh di situ, kita belajar itu mulai dari jam 8 malam. Di jam 8 malam ini, saya sambil ngajarin sambil pesan Shopee Food, sambil order food gitu. Nah, waktu kita sambil belajar, sambil nerangin, kita ulang lagi pembelajaran sebelum-sebelumnya gitu ya. Tiba-tiba ada notifikasi kalau food saya sudah diterima. Loh, saya lihat di handphone, loh siapa yang terima? Tapi kok di sini tulisannya penerima nama saya. Loh, siapa ini? Gitu. Akhirnya saya coba hubungin abang ojolnya gitu. Bang, tadi yang terima siapa? Terus kata abangnya, tadi atas nama Baharudin Yusuf, Pak. Loh, iya saya, tapi saya nggak merasa terima. Saya dari tadi masih di kelas. Ciri-cirinya gimana yang terima? Ciri-cirinya tinggi, badannya besar, gemuk. Loh, iya saya. Abang maaf boleh kesini lagi nggak? Boleh tunjuk ke orangnya siapa? Iya pak, saya segera ke sana. Nah beberapa menit kemudian abang ojol datang lagi. Sekitaran jam 9 lebih lah. Abangnya datang lagi. Ketemu saya. Pak, saya tanya lagi, Pak, tadi yang terima siapa? Loh, Bapak tadi yang terima. Gitu. Saya nggak terima. Saya kekeh karena memang saya nggak terima. Di situ posisi saya masih di kelas sama anak-anak. Bapak coba tanya sama teman-teman saya lain. Saya nggak terima, Pak. Pakainya baju apa? Pakai celana pendek, pakai kaos warna abu-abu. Bapak terima kok. Saya tanya atas nama Bapak Baharudin Yusuf. Iya. Saya kasih. Dia bilang makasih, Pak. Bahkan ketika saya putar balikin motor itu si bapak ini belum naik, masih ngeliatin saya. Saya enggak, Pak, saya di kelas demi Allah. Nah, setelah saya berdebat sama abang ojol ya tiba-tiba memang mata saya kan nggak cuma ke abang ojol ya, kadang naik ke depan, ke kiri dan ke kanan. Dan pas ke kiri itu, jadi pas mata saya ini ke yang aula Sanggar Tari. Di situ ada orang. Itu dia berdiri, muka saya, mulutnya robek. Mulutnya robek itu sampai bener-bener sampai sini. Tangannya sampai panjang tangan itu yang sampai ke lantai. Tapi badannya saya. Cuman Bang Yusuf aja yang ngelihat. Cuma saya yang ngelihat. Karena posisi di situ saya cuma sama abang ojolnya itu. Lagi-lagi saya pas itu kan saya. Tapi kok mulutnya robek. Itu bener-bener sampai sini robek, sampai kuping sini tuh sampai ke bawah gitu. Saya langsung lihat abangnya. Saya nggak ngomong apa-apa. Abang itu, iya Pak, iya sudah, nggak apa-apa Bang. Abang pulang hati-hati Bang ya. Saya pulang. Saya naik ke atas, udah. Saya nggak lanjutin ke kelas. Barang-barang saya masih di kelas, saya tinggal ke kamar. Udah, saya langsung selimutan. Terus makanan nggak ada tuh? Nggak ada sama sekali. Karena saya nggak terima. Mungkin diterima dia. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin dendam sama gara-gara dupa itu. Dan itu nggak cuma sampai situ. Di tengah malamnya pun lagi. Jadi saat saya selimutan, oke, udah bubar. Akhirnya kan kelas bubar. Kelas malamnya bubar. Kita masuk kamar masing-masing. Udah saya masih dalam keadaan selimutan. Ditanya sama Agung gendut. Kamu kenapa Mas? Gak apa-apa Gung. Itu saya gak bisa tidur karena saya keinget rupanya Bang. Sampai sekitar jam 1 malam. Itu tiba-tiba anjing
ngegonggong. Kata Nabi juga kan, kalau ada anjing tengah malam ngegonggong, dia ngeliat jin. Kalau ayam yang berkokok, dia ngeliat malaikat pembawa rezeki. Nah, yang saya dengar adalah si anjing yang menggonggong, dan gak cuma 1, 2. Di situ ada 3, 4 anjing lah. Saya tanya sama Agung, karena si Agung ini posisinya dia ada di kasurnya ini ada di depan jendela. Gung, coba dilihat dari jendela. Itu anjing ngonggong kemana? Pas diintip sama si Agung, dia bilang, ngegonggong kok kesini mas? Wah, yang bener loh. Saya panik. Di saat itu saya langsung kayak yang, wah, hadis Nabi yang bilang kalau misalnya anjing ngelihat ngegonggong di malam hari itu kan. Wah, yang bener Gung. Iya mas, itu loh di depan villa. Aduh. Ya udah tidur lagi aja. Tapi memang nggak bisa tidur karena gonggongan anjing itu. Sudah hus gitu pun masih tetap nggak pergi sampai masuk waktu subuh. Itu saya nggak tahu kenapa udah ketiduran, tapi di waktu subuh saya kebangun bang. Si anjing masih ngegonggong. Nggak tahu, saya penasaran banget. Ini anjing kenapa gonggong terus nggak kayak biasanya? Saya naiklah ke tempat tidur si Agung. Pas di sebelah saya kan. Gung. Anjingnya Gung. Gak bangun. Rio itu pas di atas saya. Saya pukul-pukul dari bawah. Yo, bangun yo, bangun yo. Anjingnya yo. Tapi bisa gak ada yang bangun sama sekali. Saya penasaran. Saya hus, makin kenceng bang. Saya naik ke kasurnya Agung. Saya intip begini bang. Itu pas di depan villa. Si mulut robek menghadap ke saya. Merinding lagi saya. Itu pas di depan. Saya lompat langsung saya peluk si Agung. Gung, setan Gung. Sampai akhirnya si Agung bangun. Kenapa sih mas? Setan Gung, anjing ngeliat setan Gung. Setan Gung itu Gung, depan villa Gung. Dilihat sama si Agung, gak ada apa-apa mas. Setan Gung, mulutnya robek Gung. Saya sampai setengah nangis mas. Karena setengah takut, sama setengah panik gitu ya. Jadi saya kayak hampir keluar air mata gitu. Satu saya bilang, gue mau balik besok Gung, gue gak mau lagi di sini. Udah mas, gak apa mas. Akhirnya bangun semua. Akhirnya teman-teman itu pada nemenin saya begadang mas, sambil nenangin saya sampai pagi. Setelah sampai pagi, saya nggak masuk kelas di saat itu karena pikiran saya udah, gue mau pulang gue mau balik, gue nggak kuat kayak gini. Gila, rese banget. Kenapa sih gue terus yang lain gitu loh? Kenapa sih gue mulu? Setelah itu saya izin sama sensei saya sakit. Ya sudah, gak apa-apa. Tapi saya gak mau tidur di kamar sensei. Saya gak mau istirahat di kamar. Saya mau di ruang sensei aja. Akhirnya dibolehin. Kebetulan di situ ada sensei yang belum ngajar kan. Udah, saya duduk di situ. Saya tenangin diri saya. Saya cerita ke sensei. Udah gak apa-apa Baharsang, gak apa-apa. Sabarin. Beberapa bulan lagi sampai ujian sudah. Setelah selesai ujian, selesai interview, boleh kok keluar dari sini. Hari tenang di rumah pun gak apa-apa. Sampai nanti jadwal keberangkatan. 2 bulan lagi aja, tahanin dulu. Iya sensei, ya sudah, iya. Akhirnya, ya sudah, saya coba tahanin. Akhirnya, berlalulah hari itu. Ya beberapa temen ya nguatin saya buat, udah mas gak apa-apa, tahan. Ya udah iya. Akhirnya saya juga coba jalanin hari-hari seperti biasa. Saya balik lagi belajar ke teman-teman. Sampai akhirnya waktu itu pemerintah ngumumin PPKM. Yang ada kebijakan buat akan ditutup jalan-jalan utama kan. Dan akhirnya di hari itu juga itu kita disuruh pulang ke kota masing-masing sampai pemerintah buka kembali jalan-jalan utama kan gitu. Tapi saya sebenarnya mau pulang juga ke Priuk karena ngapain saya di sini.
kebetulan banget kan. Si Ryosang sama si Junsang ini, ada teman saya satu lagi namanya Junsang, Junaidi. Cuma sang itu kan dipakai kepada orang yang lebih tua dari kita atau yang jabatannya di atas kita gitu kan. Kata penghormatan lah. Ryosang sama Junsang, mereka berdua ini adalah orang bermasalah ternyata di kampung halamannya. Jadi mereka tuh nggak mungkin balik. Nah mereka berdua ini deketnya sama saya. Mereka bilang, lu nggak usah balik, lu temenin kita aja, kita ngekos di bawah. Lagian lu kan juga deket. Bandung Jakarta kan deket, 3 jam sampai. Kasian juga saya bilang, ya juga ya. Kita di villa ini bener-bener berbagi rasa lah. Gitu, kita ngerokok bareng. Kalau apa-apa mereka juga yang nemenin gitu kan. Akhirnya saya putuskan saya telepon ibu saya, Bu, saya nggak bisa pulang PPKM. Kenapa nggak bisa pulang? Saya nemenin Ryosang sama Junsang di sini. Saya ngekos di sini. Ya sudah, hati-hati. Akhirnya kita berdua mutusin buat ngekos. Tapi kita belum cari kosan karena di saat itu kan dadakan banget PPKM tuh. Akhirnya beberapa siswa langsung pesen travel yang langsung beres-beres, langsung berangkat naik bis lah, pesen travel lah. Sedangkan ada beberapa yang kayak saya, Ryosang, Junsang, sama beberapa senpai lainnya itu tetap stay. Karena kita belum dapat tempat, kita belum cari kosan. Jadi kita masih ada di villa itu. ber-7 orang kalau nggak salah. Dari gelombang 5 ini 3 orang. Dari gelombang 1, 2 orang. Lalu dari gelombang 3 atau 4 gitu, 2 orang. Senpai. Dia villanya itu ada di bawah. Mereka lebih menyedihkan mas, tempat tidurnya dari bambu. Bikin sendiri. Nggak ada kasur. Cuma alas bambu, kita pakai tikar, udah mereka tidur di situ. Sampai masuklah waktu maghrib. Kebanyakan siswa udah pada pergi, mereka ya, pergi ke kota masing-masing, naik travel, naik bis, keluar dari villa lah, gitu. Tersisa di villa saya itu cuma 3 orang, saya, Junsang, Ryosang. Saya udah bilang, ya udah, tapi yang jelas kita malam ini harus keluar dari sini. Gue nggak mau kita cuma bertiga. Ya udah gini aja, kita hubungin sensei, kita tanya sensei siapa yang belum pulang. Karena sensei kebanyakan warga Bandung ya, dan mereka juga harus bertanggung jawab sama keberangkatan siswa gitu ya. Jadi memang kebanyakan sensei itu belum pulang gitu. Ada namanya Sensei Gilang. Saya bilang, sensei saya boleh nggak nginep di tempat di villa sensei? Nggak apa-apa Barsang, kesini aja kita ramaikan biar nggak takut. Iya sensei. Akhirnya kita bertiga nginep di villanya sensei. Itu ada Sensei Gilang sama Sensei Hadi. Nah 2 sensei ini memang wah pemberani sih. Jadi di malam itu kita berlima ini di villanya sensei ini kita nggak ada apa-apa bang. Kita nggak ada kejadian apa, aman. Tapi setelah keesokan paginya si senpai ini mau pamit ceritanya. Mereka naik ke villa sensei. Ketemu kita orang. Dan mereka bilang, mereka cerita, gue semalam digangguin. Yang satu lagi pun sama, gue juga. Nah, yang si sensei namanya Hasan dari gelombang 1. Jadi senpai Hasan ini dia bilang gini, waktu pas dia tidur di jam 9, jam 10 malam, itu ada yang ketok-ketok. 3 ketukan, tok-tok-tok. Ada jeda beberapa detik, tok-tok-tok. Pas dia bangun, dia noleh, ada suara. Kamu nggak pulang? Dijawab sama dia. Besok, karena posisi dia itu mungkin siapa yang nanya ya, gitu. Sambil ngelindur gitu loh. Kamu nggak pulang? Besok. Tapi berulang. Tok tok tok. Tok tok tok. Lalu setelah itu dibuka matanya, di depan mukanya dia itu ada anak kecil lagi nempel di langit-langit kasurnya dia gitu. Jadi posisinya itu benar-benar ada pada depan muka. Cuma dia cuma merem, nggak teriak. Mungkin karena lebih terbiasa dari saya, lebih berani dari saya.
Yang satunya lagi beda ruangan. Sebelah ruangannya dia lagi video call sama istrinya. Waktu video call si istrinya bilang, itu di belakang siapa lari-larian? Nggak ada. Itu siapa lari-larian? Nggak ada. Ya sudah, gangguan itu berlanjut sampai lagi-lagi sampai habis subuh. Setelah habis subuh mereka baru bisa tidur, dan di paginya mereka mutusin buat pamit langsung. Di saat itu juga, hari itu kita bertiga mutusin buat cari kosan di bawah. Kita turun villa, kita cari kosan. Akhirnya dapatlah di depan, pas di depan pom bensin. Kita dapat kosan, ya lumayan murah. Kita ada selama di situ. Alhamdulillah nggak pernah ada gangguan sama sekali. Aman-aman aja sampai PPKM berjalan 1 bulan. Di bulan pertama kita pikir, wah PPKM udah lepas nih, udah bebas nih. Kita udah bisa ke atas lagi, kita udah bisa naik villa lagi. Ternyata diperpanjang kan. Sedangkan stok makanan kita itu udah habis bang. Beras pun udah nggak ada, mie pun nggak ada. Nah kita mutusin buat, di atas, di villa kita, itu kan masih ada stoknya Pak Kustoro. Pak Kustoro ini kan dia nyetok mie banyak banget. Gimana kalau misalnya kita izin Pak Kustoro buat minta persediaannya dia daripada expired? Akhirnya saya telepon Pak Kustoro. Pak Kus, boleh nggak kalau mie Pak Kus itu saya bawa? Saya ngekos di bawah. Oh bawa aja mas. Nggak apa-apa, bawa semua aja. Daripada nggak ada yang makan. Makasih Pak Kus. Iya. Setelah itu kita udah dapat izin lah dari Pak Kustoro nih. Saya ngomong ke Rio, ayo yuk kita ke atas. Kita ambil. Iya nanti. Tunggu Junsang. Si Junsang ini dia lagi video callan sama pacarnya di Taiwan. Ayo Le, kita ke atas. Nanti dulu tanggung. Sampai tahun-tahun sampai akhirnya jam 2 siang. Weh, kalau nggak kita ambil, kita nggak makan ini malam. Ya sudah yuk, kita naik. Nah, di sini bang, seremnya lagi. Jam 2 siang, kita mutusin buat jalan. Karena akses ke villa itu nggak ada. Terus juga kita jalan tuh sekitar 20 menitan dari kosan ke villa. Kita bertiga mutusin buat jalan. Setelah sampai kita yang tadi saya bilang ada si tangan panjang di pos, kita ngelewatin itu. Sampai akhirnya kita lewat gedung. Ada gedung yang nggak kepake itu, yang banyak dipakai buat prewed. Setelah sampai di lapangannya, di depan gedung itu, dari atas ada yang bilang, woi, dia tolak pinggang gini. Woi, gitu. Kita bertiga denger. Kita nengok ke atas, terus bilang, woi, senpai, gitu. Nah, kita Esatsu, konnichiwa, gitu. Karena memang diwajibin, kalau ketemu senpai, sensei, kita wajib salam, gitu. Dia nggak nyaut. Habis Esatsu nunjuk gini, pas kita lihat, loh, kok nggak ada? Di situ kita udah lihat-lihatan, gitu. Kita udah lihatan, wih, bener nggak nih? Lu lihat gak? Iya. Paling dia naik kali. Berarti selama ini ada senpai yang tinggal di sini. Kita ajak aja ke kosan. Wah, boleh. Naiklah kita lewat gedung tua ini. Ngelewatin si kamarnya senpai Hasan tadi. Setelah itu kita lewat kamarnya. Loh, kamarnya gembok. Digembok dari luar. Berarti kan gak ada orang di dalam. Sebelah lagi. Loh, ini juga sama. Yang tadi siapa? Wah, kalau misalnya kita bahas di tempat saat itu, yang ada kita nggak ambil logistik kita. Akhirnya ya udah kita naik aja ke villa. Jadi naiklah kita ke atas villa, ke villa kita. Sampai di villa, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Kita ambil persediaan yang kita butuhin, termasuk minyak Pak Kustoro. Kita juga ambil perlengkapan dari villa. Kita ambil, kita pisahin ke depan villa. Kita taruh di depan villa, terus setelah itu sampai si Junsang ini, dia memang bucin ya. Jadi saat itu dia lagi berantem nih sama pacarnya ini nih.
Entah karena mungkin selama perjalanan nggak fokus karena sambil naik kan, nanjat gitu. Akhirnya kita nungguin dia doang nih. Ya udahlah, kita tungguin aja dulu dia Sang. Kita sambil ngopi-ngopi aja dulu. Ya udah, kita bikin kopi. Kita ngopi, kita ngobrol-ngobrol sampai masuk sekitar jam 4:30. Setengah 5 tuh udah gelap, kabut itu udah turun. Saya ngomong sama si Junsang di ujung. Junsang, ayo mau balik jam berapa? Nanti dulu Le, sebentar lagi. Sampai di satu masuk jam 5 bang. Sampai di jam 5 sore, itu lagi-lagi yang tadi tolak pinggang tadi. Itu dari bawah, dari ruang gedung yang nggak pakai tadi. Itu dia bilang gini, woi, gitu lagi. Saya sama Ryosang ini denger. Yuk. Dengar gak? Iya, gue denger. Sautin gak? Gak usah. Udah, akhirnya kita langsung gak usah AIUEO. Kita tarik si Junsang. Udah, kita sambil jalan aja. Setengah panik. Sampai akhirnya si Ryosang ini juga ngomel ke si pacara si Junsang ini. Nanti lagi ya mbak, nanti lagi. Kita mau turun dulu. Sambil setengah jalan itu kita sambil ngomelin si Junsang itu. Karena gara-gara dia, kita bisa turun sampai maghrib. Dan bener aja. Ketika kita turun bang, kita kan sambil bebawaan bang. Bawa kardus mie, terus ada bawa peralatan. Itu kan kita masing-masing bawa kan. Kecuali si Junsang yang cuma megang handphone doang sambil video call gitu kan. Sampai kita turun di lapangan itu bang. Sampai di lapangan lagi-lagi hal yang sama lagi bang. Cuma kali ini lebih ekstrim. Jadi bilang, woi gitu. Wih, kita nengok bang. Pas kita nengok ada orang jatuh. Blok, gitu. Itu bener-bener orang jatuh bang dari gedung itu turun ke bawah. Blok, sampai bunyinya pun kedengeran. Blok, gitu. Gimana sih kalau bunyi benda jatuh? Blok, gitu. Itu kita nggak pakai tanya. Kita nggak pakai itu siapa, karena kita tahu itu nggak ada orang di situ selain kita bertiga. Lari kita bang, kita lari kenceng-kenceng ya, pokoknya sekuat-kuat ya. Untungnya turunan, ada beberapa barang yang jatuh. Alah udahlah. Akhirnya sampai situ kita nggak berani laporan apa-apa. Kita mau lapor ke siapa? Sensei pun udah nggak ada di situ. Penjaga pun nggak ada. Kalau pengurus pun kita nggak tahu di situ ada pengurus atau enggak. Karena ketika kita masuk lewat pos security juga itu nggak ada orang. Ketika kita sampai di kosan, ya itu sekitar jam 6 kurang lah. Jam 6 kurang, itu udah benar-benar gelap gulita. Kita langsung buru-buru masukin barang ke dalam kosan. Udah pokoknya yang penting taruh dulu aja. Saya sama Rio langsung duduk. Kita sambil tatap-tatapan. Lu tadi lihat nggak ada orang jatuh? Lu lihat kan? Iya gue lihat. Tadi siapa ya? Kita itu orang atau bukan itu? Bukanlah. Jelas bukan orang. Saya nanya sama Junsang, lu lihat nggak tadi? Iya, gue lihat orang jatuh. Berarti kita bertiga lihat kan? Lihat. Kita perlu lapor ke polisi nggak? Kayaknya bukan orang deh. Kita perlu nggak lapor polisi? Kita lihat besok aja. Besok kesana lagi. Iya. Oke. Alhamdulillah selama di kosan itu kita nggak pernah ada apa-apa. Nggak pernah ada kejadian aneh-aneh selama di kosan. Tapi besoknya hari Rabu pagi kita mutusin buat ngecek. Takutnya itu orang beneran bang. Oke. Pagi-pagi kita jalan. Kita naik lagi jam 7. Kita cuma buat pastiin itu orang atau bukan. Kalau memang orang jatuh dari ketinggian itu. Ketinggian itu sekitar 30 meter, 40 meter. Itu gedung kayak gedung bangunan gitu yang gak pakai. Sekitar 30-40 meteran lah. Oke. Ya sudah. Kita jalan ya. Oke. Jam 7 pagi kita naik. Cuma buat ke lapangan itu bang. Dia itu jatuh pas posisinya itu di dekat tangga.
Ketika kita sampai di lapangan, kita cek gak ada sama sekali orang tubuh bang. Kalau memang jatuh terus jadi mayat ya, pasti kan masih ada jasadnya. Sama sekali gak ada jasad ya, apalagi bercak darah. Orang jatuh pasti kebentur, pasti ngeluarin darah dong. Ini gak ada sama sekali. Dan di saat kita lagi merhatiin sekeliling ya, sekeliling takutnya ada noda darah atau apa, atau orang beneran kah atau apa gitu ya. Tiba-tiba ada yang ketawa. 3 kali itu ketawa. Di saat ketiga kali, si Rio, untuk yang pertama kali si Rio coba nenangin. Ada hewan memang yang suaranya ini mirip kayak kuntilanak. Ada bang. Ada hewan yang kayak gitu. Ini hewan ini nih. Udah gak usah takut. Oke. Dan itu gak jeda. Mungkin sekitar jeda 30 detikan lah. Masih hitungan detik. Kedua kali. Dan yang ketiga kali itu jauh suaranya bang. Yang katanya konon kan kalau misalnya suaranya jauh kan berarti deket kan. Dan bau darah bang. Kayak abang pernah luka, terus abang pernah cium itu darahnya gitu. Itu nyengat banget. Anyir. Kayak seakan-akan tuh kita dikelilingin, bener-bener dikelilingin sama darah semua pokoknya. Bau anyir banget. Akhirnya kita langsung, udah turun yuk, udah gak ada apa-apa, turun. Udah turun. Nah tiba-tiba ketika kita balik badan, saya lihat si Junsang ini langsung teriak, wah gitu. Di situ saya belum tanya itu, kenapa Junsang gitu, enggak. Dia langsung lari, kita ikutan lari bang. Kita udah gak pikir tanya lagi, udah yang penting kita turun dulu dari villa itu. Lari kita senceng-kencengnya. Sampai di kosan, kita baru tanya, lu teriak kenapa Junsang? Ada pocong. Pocong pagi-pagi. Gak tahu waktu. Kata si Rio, wih hati-hati lo ngomong. Jangan sampai kita gak pernah diapa-apain di kosan malah diapa-apain. Akhirnya kita putusin buat, udah gak ada apa-apa lagi yang bisa kita ambil di villa. Ya, udah kita survive sama apa yang kita punya sampai PPKM berakhir. Akhirnya kita lewatin hari demi hari sampai ke PPKM ketiga kalau nggak salah ya. PPKM ketiga itu kita baru dibuka. Akhirnya PPKM selesai, semua para siswa boleh datang lagi. Setelah beberapa bulan, itu kita akhirnya baru bisa balik lagi bang ke villa itu. Semuanya. Kita ngerasa seneng lah. Wah, kita udah lama nih gak ketemu teman-teman kita nih. Ya udah, tapi kita gak mau. Kita jangan datang duluan ya. Gue gak mau datang duluan. Kata saya gitu. Gue gak mau ya datang duluan. Biar kita nunggu sama anak-anak yang lain pada datang dulu aja. Biar rame dulu itu villa, baru kita datang. Kalau masih belum rame, gue nggak mau. Ya udah, setuju. Akhirnya setelah 1 minggu dibukanya PPKM ya, semua anak pada kumpul, kita baru nyampe ke atas dan kita berkegiatan seperti biasa. Tapi ternyata nggak sampai situ juga bang. Sekitar 3 hari setelah awal kita mulai belajar lagi. Jadi game kita di sana bang, kan nggak banyak ya bang ya, yang karena mayoritasnya kan di atas 30 tahun ya. Dimana di umur segitu tuh nggak sama kayak Mobile Legends gitu, nggak deket lah gitu ya. Jadi kita cari game yang memang ya udah yang bisa kita lakuin. Ludo. Kita download Ludo itu di malam hari sekitar jam 9 malam. Saya coba nginep di villa yang paling ujung. Saya coba nginep di sana gitu ya. Setelah itu kita main Ludo bang. Taruhannya mie, bukan uang, tapi mie. Saya lah kalah. Lagi-lagi saya. Kalah nih saya nih. Cuma yang kalah itu buat mie buat semua penghuni villa. Saya nggak mau sendirian dong gitu ya. Akhirnya saya minta temenin di junior saya namanya Efri. Orang Cirebon si Efri ini.
Pri, ayo temenin gue bikin mie. Oh nggak mau mas, udah ayo bikin, ada gue. Temenin aja, lu duduk aja di tangga. Oke. Kita turunlah ke tangga. Itu setelah main ludo itu sekitar jam 11 malaman lah. Selesai main ludo itu jam 11 malaman. Kita bikin mie. Kita turun bikin mie. Saya yang di dapur. Si April nungguin saya di depan tangga. Untuk masak mie sekitar 12-13 orangan lah. 12-13 orang kan butuh wajan yang gede ya bang ya. Ya kalau untuk sekali masak ya kan. Ada memang wajan yang gede, ada. Cuma airnya kan berarti harus banyak. Ya kan, airnya harus banyak. Nah, saya nyalain itu api bang, kompor. Cetrek. Kompornya kalau misal dinyalain kan bunyi bang. Cetrek gitu ya kan. Nah, cetrek gitu kan. Nah, saya sambil motong-motongin bawang, motong-motongin cabe gitu. Nah, pas saya mau cemplungin, loh apinya mati. Kok posisinya lurus lagi cetrekannya. Berarti kan ada yang matiin. Ya, saya nyalain lagi bang. Justru saya udah takut bang. Cuma kalau misalnya saya ngomong, udah kepalang tanggung nih mie. Udahlah, Pri, sini Pri. Lu jangan jauh-jauh. Enggak mas, sini aja. Jangan jauh-jauh Pri. Akhirnya si April deket. Duduklah dia ada tempat dudukan pintu masuk dapur. Ada tempat duduk di situ, dia duduk di situ di depan dapur. Saya sambil motongin bawang, dia sambil main Mobile Legends. Itu 3 kali saya nyalain kompor bang. 3 kali itu kompor mati. Yang ketiga kalinya itu memang saya bilang, rese. Tiba-tiba itu dari depan bilang, bagi dong. Itu pun si April sambil ngeliat ke saya. Jadi waktu bilang, bagi dong. Itu saya sama April langsung, April kan ngebelakangin saya. Saya kan di depannya April. Saya langsung bilang gini, si April langsung yang dari main langsung gini mukanya. Posisi kompor mati lagi. Saya bilang, Pri, iya mas. Udah, kita turun pelan sampai tangga kita berebutan naik bang. Kita masuk kamar, heboh langsung. Anjing, gue gini. Ada yang minta. Bohong lu. Lu berani gak? Lu aja ya. Akhirnya kita rame-rame itu bang. Bikin mie. Setelah itu. Alhamdulillah setelah rame-rame itu gak ada kejadian sama sekali. Aman. Tenanglah, kita bisa makan mie. Ya ketawa-tawa lagi aja. Seakan-akan gak ada apa-apa. Padahal mah di dalam hati masing-masing tuh pasti, wih, gila. Karena ada beberapa dari gelombang junior saya itu memang yang 1-2 orang pasti cabut. Setelah diganggu sekali, 2 kali, pergi. Sekali, 2 kali, pergi. Yang tetap tuh memang di gelombang saya aja sama gelombang senpai-senpai saya. Ya memang udahlah udah mau selesai kok. Udah tinggal ujian. Tapi malah PPKM. Akhirnya kan mundur kan. Setelah malam itu, kita lewatin malam itu dengan damai. 2 hari kemudian ada lagi kejadian serem bang. Ini lagi-lagi di saya. Jadi pada malam itu saya mimpi bang. Saya mimpi saya ada di kuburan itu dengan para siswa. Cuma ada beberapa yang saya tahu itu siswa, tapi nggak kelihatan mukanya, nggak ada mukanya. Jadi mukanya ketutup hitam gitu. Nggak tahu, tapi saya tahu kalau itu siswa. Jadi di kuburan itu kita lagi ngeliling gitu, dan kita tuh lagi madep ke si kuburan, tapi di belakang kita itu, demit semua bang, segala jenis ada, termasuk si mulut robek itu ada di belakang saya, pas di belakang saya. Jadi dia tuh ngangain mulut robek itu pas jarak sejengkal di belakang saya. Akhirnya saya kebangun, saya ngos-ngosan bang. Itu sekitar jam 3 malam. Akhirnya saya coba buat tidur lagi, bisa tidur. Besokannya saya ceritakan ke Junsang sama Ryosang. Junsang, gue semalam mimpi ini, begini. Nggak apa-apa, itu bunga tidur. Nggak apa-apa, cuma mimpi kok, nggak beneran ini. Ya, oke, gitu. Dan 1 minggu kemudian, ya, itu ujian saya keluar. Saya lolos buat ikut interview bareng senpai.
dari gelombang 1-2. Saya diperbolehkan karena saya bisa ngejar pelajaran gitu. Nah, ada beberapa anak juga yang memang lolos dari gelombang saya, bahkan sampai di junior saya gitu ya. Mereka dapat kesempatan buat interview lebih awal sama orang Jepangnya langsung gitu. Nah, 1 minggu kemudian itu tiba-tiba si Ryosang bilang gini, "Le, bahasa Jawanya, nanti malam ya habis maghrib kita keluar, diem-diem. Lu mau lolos nggak interview lu? Mau lah. Mau pede nggak? Udah, lu ikutin aja apa kata gua." Oke. Terus udah gitu berjalan 1 minggu kemudian nih. Ya udah, kita malam, kita prepare, kita pakai sarung, kita pakai pancing gitu. Mau ziarah kemana? Udah, lu ikut aja. Di saat itulah saya baru tahu kalau ternyata di situ ada kuburan. Ternyata si kuburan itu kuburan si pemilik tempat awal. Dan itu arahnya itu ke arah Villa Sensei. Itu habis maghrib, itu posisi duduk saya pas banget sama yang di dalam mimpi. Saya udah coba rubah. Loh, dalam hati, ini kan yang di dalam mimpi saya. Saya ngomong sama Junsang, ini kuburan ini yang ada di mimpi gua. Gak apa-apa. Dia coba nenangin saya. Gak apa-apa. Udah gak apa-apa. Jangan takut, udah. Oke. Saya coba duduk di beda tempat sama yang di dalam mimpi saya. Yang tadinya saya duduk di sebelah kanan dari Nissan, ya. Saya jadi ngejauhin. Ada di depan Nissan. Setelah saya duduk, kita bilang doa, kita bilang doa. Nah, yang mimpin doa ini ada junior saya, namanya Akmal. Iya, namanya Mas Akmal. Dia yang mimpin doa, dia bilang, "Mas Ucup, kamu di sini sebelah saya." Enggak mas. Karena di sebelahnya dia itu pas banget sama yang di mimpi saya. Posisinya, di mimpi saya posisinya belakang kan si mulut robek itu. Akhirnya, oke. Ya udahlah, iya. Udah gak apa-apa kata Junsang. Udah turutin aja. Tutup mata. Udah. Akhirnya saya duduk di samping si Mas Akmal. Saya sambil tutup mata, Mas. Amin, udah pokoknya udah tinggal amin. Kita ikutin aja zikirannya gimana. Udah, setelah selesai di makam itu sampai jam 11 malam. Dari habis maghrib. Bayangin sepegel apa sila. Dan nahan takutnya saya. Ya alhamdulillah selama di kuburan itu nggak ada gangguan aneh-aneh sih. Tapi setelah saya keluar dari kuburan itu, ada anak gelombang 8 kalau nggak salah, 7 atau 8, itu gelombang 7 atau 8, itu ketika keluar dari makam, itu ada yang terbang gitu katanya. Apa itu yang terbang? Gitu. Tapi kita nggak lihat apa-apa. Yang lain nggak lihat, cuma dia doang. Akhirnya kita percepat langkah untuk balik biar gak ketahuan pengurus. Karena kan kita nggak boleh di atas jam 10. Kita udah ngelanggar aturan. Ya udah, akhirnya kita percepat langkah, kita langsung balik ke villa masing-masing, kita tidur, alhamdulillah nggak ada gangguan lagi. Cuma gangguan itu, kok bisa posisi saya di makam itu sama kayak di mimpi saya? Itu aja. Dan itu kalau memang benar posisi sesuai dengan mimpi saya, berarti kan sekeliling itu kan ada banyak demit ya. Terus di belakang saya ada si mulut robek. Akhirnya udahlah, saya coba tidur, kita semua coba pada tidur untuk persiapan ujian kita kan. Sampai akhir di ujian, ya sudah alhamdulillah ya lolos-lolos aja gitu ya. Cuma mungkin ada beberapa perbaikan. Nah nih Bang Yusuf, waktu itu tinggal di villa itu berapa lama Bang?
Jadi saya di situ total 9 bulan, Bang. Itu di situ ada penjaga villanya, Bang? Penjaga villa nggak ada, cuma ada beberapa pengurus, ada 2 orang pengurus, kadang pengurusnya ini jaga warung, kadang jaga di pos yang di bawah itu. Terus abang sempat tanya ke bang, ke senseinya, kenapa diganggu kayak gitu? Beberapa kali kita tanya, dan memang sebenarnya ulah kita juga termasuk yang saya bilang, gara-gara dupa lah, gara-gara mau nebang pohon lah, gitu. Terus Bang Yusuf sempat nanya bang, atau pernah nanya, dupa itu buat apa? Duh, saya nggak tanya sih kalau untuk dupanya itu. Mungkin buat ngaman-ngamanin si beliau kali ya, biar nggak ganggu kita, gitu. Nah nih Bang Yusuf, terus sempat nanya gak bang ke orang pintar atau yang ngerti gitu, kalau abang tuh kenapa sih kok ditampakin sama yang bibirnya gede banget tuh, yang ngeri banget itu ih. Saya beberapa kali setelah selesai dari LPK itu belum pernah ketemu sama orang-orang yang memang bisa sih ya. Jadi saya nggak punya kesempatan buat nanya. Oke, mungkin sudah nih kisah pengalaman yang dialami sama Bang Yusuf ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa dan jangan lupa tuh 5 waktunya. Ya mungkin namanya entah villa kan atau hotel kan lebih sering mungkin kosong gitu ya. Isinya hanya di Sabtu, Minggu atau weekend. Di weekday itu lebih seringnya kosong ya, seperti hati kita. Nggak bercanda ya, tetap hati-hati dan selalu baca doa. Dan kalau ketika kita datang ke tempat yang baru yang menurut kita agak sedikit menjanggal gitu, zikir dalam hati, minta sama Allah, minta perlindungan dari godaan setan yang selalu menggoda kita. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.